ingatkan dengan tazkirah, makanya kita ingatkan lagi. Sapa lagi keluarga-keluarga kita. Ngapain kita baik dengan orang sementara dengan keluarga sendiri kita nggak pernah baik. Tapi memang berat. Baik dengan keluarga itu berat. Menerima dari keluarga itu juga berat. Baik pun kita tak baik juga kata keluarga kita. Cobalah dalam sedekah. Kalau kasih orang 100.000, tak berapa kali orang itu terima kasih dengan kita. Benar nggak apa? Makasih ya Bu. Masya Allah dapat telur, dapat minyak. Berasap pada dapur saya dengan uang 100.000 yang Ibu kasih. Tapi kasih 100.000 sama keluarga. Gimana? Jangan bersyukur kan? 100.000 DG-nya. Kedua belah pihak. Astagfirullah kami. Begitu banyak. Keluarga kami yang baik. Kita amalkan dia ke tangga dimasuk poin terus deh. Maka yu'minu billahi fal yawmil akhir wal yawmil, sehingga dia dikatakan standarisasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya ibu baik dengan tetangga? Tetangga ibu baik? Baik. Alhamdulillah. Kalau tetangga kita nggak baik, gimana kita tetangga baik? Dua ini, sering kasih makanan dengan tetangga, sering kasih makanan dengan karib gerak. Insyaallah ya, dapat ya. Ma'amana bi man sa'man wajhahu ja'ila dhanbi wa huwa yaqul. Tidak beriman kepadaku orang yang dapat itu dengan perutnya, sementara karib kerabatnya dan tetangganya dalam kelaparan sedangkan dia mengetahuinya. Ini jangan sepele ya, memberi makan orang lain. Ini yang kedua. Ada pertanyaan 1, 2 ini? Aku yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah yang ingin saya tanyakan nih, sekarang ini kan Mic-nya 2 tadi. mic dekat kepala, Ustazah dekat. Kawannya enggak dekat. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, Ibu Ustazah, apakah memang bersedekah makan di hari Jumat itu lebih mulia daripada hari-hari yang lain, Ustazah? Karena saya lihat rata-rata kita melaksanakan itu waktu harinya pas hari Jumat barokah. Terus apakah salah tuh saja kalau selama kita mengamalkan kita tuh memberikannya memang tidak termasuk kepada keluarga kita, dan kita memang yang selama ini yang kita laksanakan memang tidaklah itu saja. Apakah itu salah? Terima kasih saja. Yang pertama, Jumat ini Sayyidul Ayyam. Memang apa saja yang Ibu lakukan di Jumat itu dibacakan oleh Allah. Sedekah, ibadah, ya, apa-apa saja, amal-amal sunnah, bersih-bersih rumah, itu pahalanya beda. Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari rayanya orang Islam, penghulunya hari. Jadi boleh yang Jumat itu yang kita perbanyak, yang Jumat itu yang kita perbanyak. Tapi dalam arti kata bukan hari biasa itu nggak baik, cuma memang pahalanya besar. Tapi jangan sampai kita itu salah di dalam pendistribusian. Kalau sedekah itu tidak ada yang salah. Kalau sedekah makanan itu sama siapa aja kita kasih itu boleh. Ya. Kenapa? Karena makanan meskipun lebih didahulukan itu orang yang tidak mampu. Jadi boleh kita kasih ke jalan, kita kasih di masjid orang sholat Jumat, boleh, dengan syarat keluarga kita, tetangga kita tidak membutuhkan makanan itu. Paham bahasa saya, Bu? Orang kaya misalnya, dari kerabat kita orang yang makannya udah tercukupi, boleh Bu. Tapi kalau di tetangga kita miskin karib kerabat kita banyak yang gak mampu,
maka sedekah itu lebih didahulukan kepada mereka. Ngapain ibu jauh-jauh tinggal di rambutan, ngantar Jumat barokahnya di Rumbai? Boleh sah? Boleh. Kita lihat yang membutuhkan apabila memang di sekitar kita tak ada lagi masalah. Gitu ya, kayaknya. Bagusnya tetangga ini harus memang diperhatikan. Kalau sedekah infak subuh itu didahulukan dengan kerabat dan tetangga. Udah rasa lebih, baru kita kasih sekali kepada orang lain. Ya, gitu ya Bu ya. Pendistribusian itu kalau sedekah makan itu insya Allah aman ya. Karena dia bukan zakat. Kalau zakat yang bayar. Zakat itu harus kena asnaf. Kalau nggak kena asnaf, nggak sah. Kalau sedekah ini insya Allah. Beri makan ke masjid kan ada orang yang mampu, ada orang yang nggak mampu kan, wet. Sampai sedekah itu sudah memberi makan, dia dapat makan di sini insya Allah. Gitu ya Bu ya. Lagi, kalau nggak ada saya lanjut dulu baru 2 ya Bu ya. Yang ketiga, amalan muslimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beramal secara rutin. Ini kita terangkan nih. Maksud beramal secara rutin ini adalah istimrariyah fil amal. Allah mencintai orang yang beramal itu sedikit ibu tapi terus. Jadi ini amal dicintai oleh Allah. Biarlah kita sholat duha itu 2 rakaat setiap hari sampai ibu komitmen istiqomah dibandingkan hari ini 8 rakaat, minggu depan 8 rakaat lagi. Amalnya udah istiqomah kan? Jadi Allah mencintai orang yang amalnya sedikit tapi rutin. Meskipun kita tidak mampu melakukan semua ibadah yang kita lakukan, tapi saya ajak ibu harus punya satu ibadah emas yang bisa ibu lakukan seperti ini. Kita manusia biasa. Apa dulu ibadah istimror yang ibu lakukan yang nggak pernah bolong-bolong? Infak subuh, mudah kan? 2.000 perak. Tapi setiap hari bisa. Ini namanya amal istiqomah. Apa lagi? Apa juga? Baca Quran, oke. Biarlah 1 halaman. Tapi setiap hari. Dibandingkan 1 juz minggu besok dan 1 juz. Kenapa? Keutamaan orang yang beramal secara rutin. Jikalau dia meninggalkan amal itu karena ada uzur darurat, sakit atau musafir, ibu tetap mendapatkan pahala seperti ibu melakukannya. Dahsyat kan? Tapi sulit ini beramal rutin ibu. Kenapa gitu Zak? Karena keimanan kita kadang naik kadang turun. Banyak pula turun dibandingkan naiknya. Ini kondisi ini. Jadi bagaimana kita harus bisa melawan diri kita untuk amal yang seperti ini? Tidak usah banyak-banyak dulu. 1 amal dulu. Mana yang bisa istimewa? Saya istimewa dulu aku bisa. 2 rakaat tapi setiap hari. Kalau tahajud belum bisa istiqomah setiap hari. Kadang hari ini 2 rakaat, besok enggak, besok lagi 2 rakaat, besok lagi enggak. Belum bisa kita istiqomah kan? Cari yang mudah dulu tapi istiqomah. Karena amalan yang seperti ini yang akan bisa menolong kita. Terbayang ya maksud saya ini? Terbayang. Apa dulu yang bisa? Rasul. Apa yang paling mudah? Kita mungkin gak sholat duha ini sudah jadi sebuah kebiasaan. Tanpa disadari itu udah ambil wudhu sendiri kan gitu kan? Itu namanya nih istimror tuh. Tapi kalau sholat tahajud kok belum bisa gitu? Karena belum istimror. Padahal sholat tahajud ini lebih tinggi
amal yang nilainya dibandingkan sholat 2. Tapi mana dulu yang kita coba? Kita kan manusia biasa. Tapi sampai kapan kita cuma punya ibadah duha terus? Kita langsung lagi baca Qur'annya. Ya itu tadi istimror dengan amal itu dahsyat. Kita bacakan hadisnya ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul amal ila Allah azza wa jalla adwamu huwa ilqal." Amal yang paling dicintai Allah adalah orang yang terus melakukannya meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Di antara keutamaannya, kita tetap berpahala ketika tidak dilakukannya dengan senang khusyuk. Itu tadi yang saya sampaikan tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Iza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila salah seorang hamba itu sakit atau berpergian safar, itulah uzurnya tadi Bu ya. Maka Allah mencatat pahalanya seperti pahala amal yang dikerjakannya sewaktu dia sehat dan bermukim. Hadis riwayat Bukhari. Ini memang hadisnya sahih. Ya, jadi motivasi lah kita semuanya ya, mudah-mudahan sekarang udah masanya kita itu beramal itu secara istimewa. Biar dikit, tapi terus jangan diborong. Itu yang ketiga, amalan muslimah yang dicintai oleh Allah. Apa yang boleh diringan? Ibu yang tahu. Kita punya ibadah istimewa masing-masing. Apalagi sekarang kita sudah berada di Rabiul Akhir, sudah habis saya Menit kan? Dia nggak terasa udah masuk Rajab lagi. Ramadan, persiapkan untuk diri kita dengan amal istimewa ini. Karena ibadah Ramadan itu nggak bisa instan. Kalau instan, drop. Betul nggak? 10 pertamanya melejit, 10 pertamanya 3,5, 10 keduanya 3,5, 10 terakhirnya habis. Jadi kita tak mau ya. 10:30 ya, cukup ya. Gak usah banyak-banyak, 3-nya aja kita. Subhanallah. Ringan, tapi mengena untuk diri kita semuanya. Insya Allah kita closingkan dengan amalan muslim yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, gembirakan sesama saudara muslim. Yang kedua, memberi makan kepada orang lain. Yang ketiga, beramalah secara istimewa. Ini yang bisa kita sampaikan, bahas sama berjuang. Semoga kita mengumpulkan sedikit pahala kecil yang insya Allah nanti ketika dunia akan menjadi besar karena kita istiqomah melakukan amal-amalan yang kecil tadi. Alhamdulillah wa la taqulanna muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita membaca doa Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وهم من الأحياء وهم من الأموات. اللهم حاول علينا في سكرات الموت يا الله. اللهم أنزلنا من النار. اللهم ادخلنا جنة بغير حساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kamilah yang menzalimi diri kami sendiri. Kamilah yang menjatuhkan diri kami ke rumah dosa dan maksiat. Tapi jika Engkau tidak mengampunkan kami, ya Allah, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana
رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله waj'alna lil-muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami ini pasangan hidup serta anak-anak yang dapat menunjukkan mata hati kami di usia kami yang sudah semakin tua ini ya Allah, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada-Mu. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah ya Allah, innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi ya Allah, wa ziyadatan fi 'ilmi wa tawbatan qabla al-maut ya Allah, wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut ya Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub sarrif qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma la tada' fi maqamina hadza zanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan bi hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pagi ini dalam sehari pertemuan yang dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan serta ibadah kami kepada-Mu ya Allah. Pada hari ini kami telah mengkaji ada beberapa amal muslimah yang Engkau cintai. Mudahkan kami untuk menggembirakan saudara kami. Jaga lisan kami ini ya Allah. Keluarkan dari lisan kami ini kalimat-kalimat hikmah dan mau'izah serta kalimat yang baik. Tahan lisan kami ini untuk mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik yang menjadi ini. Dan mudahkan kami untuk memberi makan terhadap saudara kami, terutama silah-silah rahim kami dan tetangga kami. Dan mudahkan kami untuk mencapai amal istiqomah. Mudahkan kami untuk beribadah kepada-Mu dengan amalan yang terus-menerus yang bisa ini. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terkhusus jadikan komunitas Musas ini adalah komunitas yang bisa mengantarkan kami untuk cepat menuju hijrah-Mu yang Musa ini. Mudahkan tangan kami, tangan kami dan langkah kami ini untuk pergi ke Majlis Raudhah, yaitu majlis ini yang Musa ini. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna ya Allah. Waghfir lana ya Rahman warhamna ya Allah, warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzabal qubur ya Allah wa qina 'adzabal mahsyar. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.